Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara sekalian, adik-adik mahasiswa baru Uniba Surakarta. Selamat bergabung dengan kami di kampus kita tercinta Universitas Islam Batik Surakarta. Perkenankan, saya pada kesempatan yang baik ini akan membawakan materi yang berkaitan dengan bela negara. Jadi sebuah kata yang barangkali bagi Anda itu kaitannya dengan militer, tapi sebenarnya tidak. Nanti akan saya berikan kira-kira materi apa yang berkaitan dengan bela negara itu sehingga Anda akan memahami secara jelas. Saudara sekalian, di dalam sebuah negara, kita definisikan dulu apa sih sebuah negara itu. Suatu negara itu boleh berdiri atau sah berdiri jika memenuhi minimal 4 unsur. Yang pertama adalah ada rakyat. Nah, Anda termasuk bagian daripada rakyat itu. Yang kedua, ada wilayah. Wilayah kita luas dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi begitu luasnya, ada ribuan pulau. Jadi begitu luasnya wilayah kita. Ada pemerintahan yang berdaulat. Nah, pada saat ini pemerintahan yang berdaulat yang sah yang dipilih oleh rakyat adalah pemerintahan hasil pemilu tahun 2019. Jadi ini pemerintah yang berdaulat, itu berarti sah. Nah, bagaimana fungsi negara itu sebenarnya? Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, bahwa negara sebagai suatu state itu memiliki fungsi pertama melaksanakan ketertiban. Jadi negara mengatur ketertiban masyarakat supaya tercipta sebuah kondisi yang stabil. Tidak ada bentrokan-bentrokan, damai, aman, itu fungsi dari negara. Jadi kalau misalkan ada premanisme di mana orang menjadi khawatir, mesti orang akan tanya, di mana ada negara? Di mana fungsi negara? Nah, yang berikutnya adalah negara harus mengusahakan dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Kita ingat kondisi seperti sekarang dalam kondisi yang susah, kondisi COVID dan seterusnya. Pemerintah tahu tentang itu, oleh karena itu banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan, bantuan BLT, bantuan pulsa karena banyak di antara pelajar yang harus sekolah online secara daring. Begitupun mahasiswa, Anda sebagai mahasiswa nanti akan mendapatkan bantuan untuk pulsa dan seterusnya. Kemudian sebagai pertahanan, jadi negara itu berfungsi mempertahankan keberlangsungan hidup suatu bangsa dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, ini fungsi pertahanan. Dan berikutnya adalah menegakkan keadilan. Untuk siapapun keadilan itu harus dijaga oleh negara, harus diberikan oleh negara kepada semua warga negara yang ada di dalam negara itu. Ya sekalian, kemudian negara itu akan dikatakan sah kalau secara de facto ada, de jure ada. De jure berarti diakui oleh dunia internasional. Negara kita, negara yang besar, diakui oleh negara internasional. Faktanya kita punya wilayah, punya batasan-batasan wilayah, punya rakyat dan seterusnya. Sekalian, sekarang tentang bela negara. Nah, ini konsep yang harus kita tekankan, bahwa bela negara itu memiliki makna adalah adanya kepentingan untuk mempertahankan eksistensi negara yang kita bicarakan tadi. Negara mana? Negara Indonesia. Ya, jadi ada kepentingan mempertahankan eksistensinya. Nah, bela negara ini harus menjadi sikap dan perilaku dari semua warga negara yang didasarkan kepada kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Supaya apa? Supaya eksistensi bangsa dan negara ini secara utuh tetap terjadi, tetap berlangsung. Nah, pengertian bela negara
itu muncul pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, terutama pada pasal 9 ayat 1, yang bunyinya adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah sekalian, apa sih pentingnya bela negara itu? Bahwa seperti kita katakan tadi, kita sudah punya negara, maka kita harus melindungi syarat sebagai negara itu. Yang kedua, melindungi kedaulatan negara. Yang ketiga, mempertahankan keutuhan wilayah. Dan yang keempat, semua warga negara memiliki kewajiban hak yang jelas dalam ikut melakukan pembelaan terhadap negara ini. Nah, bahwa sebenarnya landasan konsep bela negara itu adalah wajib militer. Itu sebenarnya begitu. Jadi oleh karena itu sebenarnya konsep membela negara ini itu memang diperuntukkan pada tentara atau perangkat pertahanan negara yang lain, baik dia sebagai pekerjaan yang dia pilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar dia masuk kepada kewajiban konstitusi, ialah wajib militer. Nah, jadi kalau saudara sekalian nanti dibutuhkan oleh negara, karena negara dalam kondisi tertentu membutuhkan Anda untuk mengikuti wajib militer, hukumnya adalah wajib. Jadi bisa jadi suatu ketika barangkali tahun depan atau kapan negara memanggil Anda untuk ikut latihan-latihan militer, untuk ikut dalam wajib militer ini. Itu harus dilaksanakan. Karena ini konsep sebagai bela negara, tanggung jawab Anda sebagai anggota warga negara. Nah sekalian, unsur-unsur dasar dalam bela negara itu paling tidak ada 4. Yang pertama adalah karena cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, paling tidak itu. Jadi pada dasarnya landasan ideal daripada bela negara adalah Pancasila. Pancasila ya, ingat ya, Pancasila bukan Trisila apalagi Ikasala. Pancasila itu harga mati ya. Jadi tidak boleh diperas lebih kecil lagi. Pancasila dari mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai kepada keadilan sosial dan seterusnya. Nah, isinya apa? Bahwa Pancasila itu di dalam terdapat Undang-Undang Dasar 45 yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu pada preambulnya pembukaan itu terdapat Pancasila. Nah, Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen itu pasal 27 ayat 3 itu berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Disusul kemudian pada pasal 30 ayat 1 dan 2. Nanti dibuka sendiri, dibuka lagi, mungkin masih segar ingatannya karena yang namanya pelajaran kewarganegaraan atau PKN barangkali ya, itu sudah kita alami mulai dari SD dan seterusnya. Jadi ini dilihat nanti pasal 30 ayat 1 dan ayat 2, terutama itu yang berkaitan dengan kewajiban bela negara. Nah, sekalian, sekarang bagaimana penerapan di dalam bela negara ini? Nah, di dalam pendidikan, maka yang pertama dilakukan adalah Anda belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Itu sudah dilatih fase-fase begitu. Tapi nanti kuliah nanti akan mendapatkan materi yang sama. Kemudian mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Nanti seperti yang saya katakan, kalau negara meminta maka harus mengatakan siap, tidak ada kata untuk tidak. Ya. Kemudian kalau untuk tentara mengabdi sebagai prajurit. Kemudian pengabdian sesuai profesi. Nah, artinya pengabdian sesuai profesi ini, profesi apapun yang Anda kerjakan, mau jadi pengusaha, mau jadi guru, mau jadi mungkin driver Grab, pengajar dan sebagainya, itu harus didasari kepada cinta negara. Itu artinya Anda melakukan bela negara. Jadi tidak harus kita harus jadi tentara dulu baru bela negara, tidak. Semua yang menjalankan profesinya secara jujur, secara benar dengan dilandasi rasa kecintaan tadi, dia telah menjalankan bela negara. Nah, ya. Jadi ini unsur bela negara.
karena cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, dan sekalian, kemudian bagaimana nilai-nilai dasar bela negara itu sama dengan tadi ada 4. Nah, kemudian contoh-contoh bela negara sekarang bagi mahasiswa. Ini sedikit contoh saja. Ya, melestarikan budaya. Jadi yang senang dengan budaya kita itu harus dilestarikan. Kemudian kalau misalkan ada negara lain mengakui ini sebagai budaya mereka, padahal kita tahu itu punya kita, misalkan gudeg Jogja mau diakui oleh sebagai gudeg Jepang gitu, Anda harus membela, ya, karena itu budaya dari kita. Jadi kita harus membela, itu adalah budaya dari bangsa kami dan seterusnya. Belajar dengan rajin, taat dengan hukum dan aturan negara. Aturan-aturan hukum itu sampai pada yang paling rendah, perda barangkali, bahkan sampai tingkat RT. Kalau perda wali mengatakan semua warga masyarakat Solo keluar rumah harus pakai masker, kalau tidak maka akan dihukum sosial, disuruh membersihkan sungai, itu harus taat. Jadi ini adalah aspek di dalam bela negara itu. Nah, mengapa kita harus melakukan bela negara? Pertama adalah kita harus menghormati pengorbanan dari para perjuang yang telah mengorbankan semuanya, baik harta, nyawa dan seterusnya untuk membela negara. Yang kedua, kita ingin negara kita maju, ya. Yang ketiga, mempertahankan negara ini jangan sampai dijajah lagi, ya. Jadi ini sadar paham sekarang. Mungkin berarti kita harus berupaya jangan sampai masuk negara lain menjajah kita, baik bidang ekonomi maupun bidang-bidang lain. Yang keempat, meningkatkan harkat martabat bangsa kita di mata dunia internasional. Nah, kalian, bentuk-bentuk bela negara secara fisik itu adalah upaya mempertahankan kedaulatan negara, jadi dengan mengangkat senjata dan seterusnya. Kalau secara non fisik adalah kita mempertahankan kecintaan pada tanah air, berperan aktif dalam upaya memajukan bangsa dan sebagainya. Nah, ini contoh dari bela negara di mana diberikan pendidikan dasar untuk kemiliteran, misalkan begitu. Nah, ini contoh-contoh gambar daripada fungsi dari masing-masing profesi. Yang belajar dengan rajin itu berarti dia melaksanakan bela negara. Nah, jadi wujud bela negara bagi mahasiswa ada tergantung kepada dia berada di lingkungan keluarga. Dia harus memahami hak kewajibannya, menjaga keutuhannya, menjaga marwah demokrasi, itu di lingkungan keluarga. Di lingkungan kampus, taat kepada aturan kampus, ya, seperti Anda yang sekarang baru mulai masuk, itu regulasi apa yang ada di kampus Uniba tercinta ini harus dipatuhi. Ya, kewajiban masuk dengan menggunakan masker, kewajiban berpakaian secara sopan, kemudian tidak boleh berambut panjang misalkan itu, dan seterusnya itu dipatuhi, tergantung pada regulasi yang ada. Di masyarakat, maka Anda juga harus berperan aktif pada kegiatan kemasyarakatan. Di lingkungan berbangsa dan bernegara, maka Anda menghormati jasa pahlawan. Ya, pada saatnya pemerintah mewajibkan memasang bendera merah putih, pasang, jangan malas-malasan. Pasang tiang bendera merah putih, tiangnya pendek, benderanya besar. Jadi tidak ada rasa cinta sama sekali pada bangsa dan negara. Tidak boleh, ya. Harus mengikuti kepada regulasi yang ada. Dan pertahanan negara berarti kita harus mempertahankan kedaulatan negara. Nah, sebenarnya ancaman itu apa saja yang akan ada? Jadi ancaman itu bisa berasal dari dalam dan dari luar. Nah, bisa berasal dari militer dan non militer. Yang secara militer barangkali yang mengancam dengan senjata atau spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, agresi, pelanggaran wilayah, bentrokan bersenjata, perang saudara, ini termasuk ancaman-ancaman militer. Ya, kalau Anda mengikuti berita barangkali ada provokasi di laut Natuna itu kan, Cina, di mana armadanya datang dan sebagainya. Ini kalau dibiarkan itu akan menyebabkan terjadinya pelanggaran wilayah, dan itu adalah merupakan ancaman secara militer kepada eksistensi negara kita. Yang non militer apa? Radikalisme, konflik komunal, terorisme, gerakan separatis, kejahatan lintas negara, gangguan keamanan, bahkan polusi pun itu bisa kita anggap sebagai ancaman non militer. Nah, ini saudara sekalian yang berkaitan dengan bela negara.
kita lanjutkan dengan materi berikutnya adalah anti radikalisme. Baik, kita akan lanjutkan yang berkaitan dengan radikalisme. Dan sekalian, pemerintah dan masyarakat menganggap penting pemberian materi anti radikalisme ini pada mahasiswa perguruan tinggi. Anda sebagai mahasiswa di mana Anda baru saja lepas dari tingkat menengah, pendidikan menengah, dari mahasiswa menjelang dewasa menjadi manusia yang sudah dewasa. Ini biasanya rentan dimasuki oleh paham-paham yang radikal. Karena apa? Karena seumur Anda biasanya akan senang mencari sesuatu yang baru, senang melakukan hal yang berbeda dengan orang lain, senang melakukan hal-hal yang menantang, yang dianggap sebagai sesuatu yang berbeda, yang dianggap sesuatu yang bernilai lebih. Nah, itulah sisi lemah dari Anda yang dimasuki oleh paham radikalisme. Jadi ini masuk di perguruan tinggi. Nah, sekalian, mungkin Anda pernah melihat bahwa di dalam berita kemarin-kemarin itu muncul tentang paham-paham khilafah, misalkan begitu. Ya. Nah, ternyata sekalian dari hasil penelitian, radikalisme itu sebuah ancaman yang sangat serius pada dunia perguruan tinggi karena ada titik kelemahan mahasiswa yang saya katakan tadi itu. Di situ, kalau seumur saya sih mau dimasuki kayak apapun sudah nggak mempan. Tapi seumur-umur Anda ini ada hal-hal yang mudah dimasuki. Oleh karena itu dari awal kami dari pihak kampus memberikan sebuah warning untuk hati-hati terhadap ajakan-ajakan dari pihak-pihak tertentu. Nah, sikap radikalisme sekarang kalau kita perhatikan di luar itu mulai terbuka, mulai kelihatan begitu. Jadi itu mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah aspek di mana negara kita sejak 98 membuka diri terhadap demokrasi. Nah, ini salah satu kelemahan dari sisi demokrasi juga bisa dimasuki karena semuanya bisa eksistensi. Nah, ciri-ciri radikalisme itu ada banyak ya. Nanti bisa Anda baca pada slide saya, dari mulai mengatakan mereka sebagai sebuah yang paling benar, kebenaran tunggal, atau mereka mengatakan bahwa mengutamakan ibadah secara penampilan dan jihad. Kata-kata jihad, setiap kali jihad ini adalah mengajak Anda sedikit banyak itu akan ke arah sana, ya, berbeda dengan pengertian aslinya. Jadi hati-hati, diperhatikan secara jernih, ya. Kadang-kadang juga mengkafirkan orang lain, begitu mudahnya mengkafirkan seseorang yang seperti ini sedikit saja, oh kamu kafir. Nah, itu radikal, ya. Itu tidak ada dalam budaya Islam yang sebenarnya. Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau silahkan dibuka pada semua sunnah Nabi dan seterusnya, tidak semudah itu Nabi mengatakan kamu kafir dan seterusnya. Nah, kemudian apolitik, tidak mau dia bergabung dengan politik karena bagi dia politik adalah sebuah hal yang tidak bagus. Dan kemudian media juga ternyata menyebarkan paham-paham radikalisme, bukan media-media yang resmi, karena begitu mudahnya sekarang kita mengakses, maka setiap media Anda itu bisa menuliskan apapun. Nah, inilah sisi lemah daripada generasi muda, mudah menerima kadang-kadang tanpa harus cross check lagi. Paham-paham itu akan menyusup masuk ke dalam pikiran Anda. Nah, sekarang kita perhatikan penelitian yang ada. Ini adalah penelitian yang ada tentang radikalisme di kampus yang dilakukan penelitian mulai bulan Oktober 2010 sampai Januari 2011. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi, data Pew Research Center, warga Indonesia 4% mendukung ISIS dan 10 juta bersimpati. Waktu masih ada ISIS kemarin. Ya, bisa dibayangkan. Kemudian bagaimana persepsi generasi muda terhadap radikalisme? Bahwa 2,3% berpendapat terorisme adalah kelompok yang memperjuangkan syariat Islam. 81,8% mengakui tahu informasi tentang terorisme melalui TV. 75% tidak yakin, 88,2% sangat tidak yakin, dan 31% menganggap kemiskinan sebagai persoalan umat Islam di Indonesia. Nah, ini data-datanya, ya. Bagaimana pandangan para responden terhadap jihad dengan penggunaan kekerasan? 26,5%
60,7% setuju. Bisa Anda bayangkan, 1/4 dari responden menyatakan boleh jihad dengan kekerasan. Loh, di mana sifat lemah lembut bangsa Indonesia? Kan hilang sudah. 26% bukan angka yang kecil. Kalau misalkan itu bisa kita generalisir sebagai populasi orang Indonesia yang 260 juta, berapa puluh juta yang menyatakan setuju. Ini sangat mengkhawatirkan, ya, sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, kemudian bagaimana radikalisme di kampus? Indikasinya kelihatan, ya. Jadi ternyata dari survei dikatakan bahwa 39% mahasiswa di 15 provinsi terindikasi tertarik pada paham radikalisme. Tertarik. Padahal ketertarikan itu kan bisa mendekati kepada senang, itu bisa mendekati kepada kecintaan. Pertama kan tertarik dulu. Kalau Anda dengan lawan jenis kan tertarik dulu, kemudian pendekatan, baru kemudian cinta. Nah, aspek tertarik ini sudah membahayakan, ya. Jadi 39% cukup tinggi. Dan pada riset Al-Farah ini angkanya juga seperti itu, ya. Jadi ini pada angka tentang kelompok-kelompok Indonesia, dan kemudian pada hasilnya sekarang kita lihat. Nah, ini ada 1.800 responden yang tersebar di 25 kampus unggulan di Indonesia, mulai dari Universitas Indonesia sampai Universitas Telkom. Ya, ini respondennya, jumlah sampelnya, hasilnya nanti kita lihat cukup mencengangkan. Nah, jadi popularitas ormas bagi mahasiswa yang paling terkenal adalah Muhammadiyah pertama, kedua NU, dan ketiga adalah FPI. Itu yang terkenal di mata mahasiswa. Sedangkan yang nama yang lain, Hidayatullah, FUI dan sebagainya, itu persentasenya kecil sekali. Nah, jadi berikutnya bagaimana dengan kedekatan? Afiliasinya dengan NU 34,7%, dengan Muhammadiyah 11,6%. Ini yang kedekatan pada ormasnya. Dan keanggotaannya juga paling tinggi NU 22,5%. Dan kemudian tentang pakaian muslimah. Nah, mayoritas mahasiswa setuju dengan penampilan muslimah yang berhijab secara proporsional tanpa cadar. Nah, yang setuju dengan cadar berapa? Cukup banyak, sudah 4,2%. Sudah cukup tinggi itu kalau dibandingkan dengan populasi masyarakat Indonesia yang dulu. Ini sudah cukup tinggi, 4,2%. Ini angka, ya, angka statistik, dan penelitiannya adalah secara sahih. Nah, kemudian kita lewati kemudian terhadap isu-isu sosial, gitu ya. Jadi mereka lebih membantu Indonesia Timur karena sesama WNI, tetapi yang lebih membantu Palestina karena sesama agama Islam, 34,3. Jadi bukannya kita membenturkan antar agama, tapi ini adalah fakta, ya. Nanti coba dilihat substansi intinya apa sih persepsi mereka terhadap negara Islam. Nah, 76,5 tidak setuju, tapi yang mencengangkan adalah 23,5% setuju negara Islam. Padahal tadi waktu kita mengatakan bela negara, itu NKRI sebenarnya kita ingin. Jadi tidak boleh ada pikiran negara-negara yang berasasas kepada selain Pancasila. Tidak boleh ada pikiran kita ingin mendirikan negara Islam di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tidak boleh. Itu adalah konsep bernegara yang telah kita sepakati mulai tahun 45. Itu harus dipegang terus, ya. Kemudian Pancasila dibandingkan dengan Islam. Jadi Pancasila 83,2%, ideologi Islam 16,8%. Nah, jadi memang serius sekalian, hal-hal yang sangat serius. Dan kenapa yang kita bandingkan adalah persoalan khilafah dan seterusnya? Karena memang populasi mayoritas di negara kita adalah Islam, dan yang menjadi hal-hal yang dimana yang menjadi ke arah radikal itu adalah ke arah khilafah tadi, sebagai sebuah pemerintahan, bukan sebagai sistem kemasyarakatan. Jadi sebagai sebuah pemerintahan. Jadi berbeda dengan luar negeri barangkali, bukan itu yang menjadi persoalan mereka. Nah, ini 82,1 itu bagaimana NKRI, ya. Kemudian yang 17,8 itu tidak setuju. Jadi yang setuju khilafah itu jumlahnya 17,8. Itu kebanyakan mahasiswa dari 20 perguruan tinggi yang disurvei tadi.
Jadi ini saudara sekalian sebagai gambaran awal kami, karena itu dari awal kami dari pihak Universitas Uniba itu menghimbau kepada saudara sekalian untuk hati-hati untuk bergabung kepada ajakan-ajakan yang mengarah kepada radikalisme. Jadi pada intinya kita harus tetap memegang teguh negara kita adalah NKRI, kehidupan kita adalah demokratis, dan ideologi kita adalah Pancasila. Itu yang harus dipegang teguh menjadi patokan saudara sekalian. Saya kira itu dari saya. Silakan materi yang lain Anda pelajari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.